Nah, kalau menurut Bunda sih ya, parah nih. kalau ketemu dengan orang yang seperti ini, sebaiknya orang ini kita bina, ya. Jika memang dia tidak bisa kita bina, sebaiknya kita binasakan aja. Betul nggak? Ini parah nih. Benar kan? Tenang, tenang. Waspada. Waspadalah. Waduh, kayaknya rame banget ini di grup ya. Nah, ini pasti masalahnya dengan si Mr. X ini nih. Aduh. Kok nggak bisa dihubungin ya? Aduh. Mudah-mudahan aja nih orang cepat nih tobatnya nih. Ini kayaknya udah banyak banget yang ngelapor ini. Masalah apa, Bu? Oh, ini Bang. Berapa hari ini ada laporan ya masuk ke saya gitu ya, ngelapor ngasih tahu. Bunda kenal si A nggak ya nih, Mr. X ini kenal nggak sih? Terus Bunda bilang kan, kenapa emangnya? Nggak, kayaknya saya tuh sering ditelepon, terus dia ngomongnya kayaknya gede banget, tinggi lah ya. Terus dia menjanjikan sesuatu, menjanjikan job, menjanjikan ini dan itu gitu ya kan. Terus saya nanya balik, kamu kenalnya lewat mana? Nah justru itu dia bilang, dia telepon saya, kenalnya lewat Bunda Repi. Nah kan kita juga nggak enak ya, karena apa? Kok ini si Mr. X ini kenal dengan beberapa temannya Bunda Repi tuh melalui Bunda Repi katanya, bawa-bawa nama saya, itu loh Bang gitu. Tapi selama ini Bunda tahu orangnya nggak? Orangnya sih tahu orangnya, siapa orangnya gitu kan. Tapi di sini Bunda tidak akan menyebutkan siapa orangnya, tapi kita menyebut Mr. X aja ya. Nah, kok dia bisa manipulasi, maksudnya bisa tahu nomor-nomor temennya Bunda nih dari mana sih? Kok bisa dicet-cetin gitu? Oh gitu ya. Karena mereka kan di Facebook ya, kenalnya di Facebook. Terus mereka kan saling messenger, saling inbox gitu ya kan. Terus ada juga yang melalui Bunda Repi juga, dia minta nomor telepon seseorang itu gitu ya kan. Nah kadang-kadang ada beberapa yang melalui Bunda Repi telepon itu, tapi izin dulu dong sebelum memberi nomor telepon ke orang lain, pasti izin dulu ke pemilik nomor gitu ya. Kira-kira mereka mau nggak gitu nomornya dikasihkan ke orang ini gitu loh. Nah, sekarang kan duo Barit ini kan sudah maksudnya udah diintai nih dengan nomor-nomor telepon ini harus diwaspadai nih buat duo Barit nih selaku perwakilan Bunda Revi. Satu lagi kemana? Oh ya, lupa ngasih tahu ya, mohon maaf sebelumnya. Biasanya dua Barit kan selalu berdua nih gitu ya kan. Berhubung hari ini Bunda Hedi lagi ada keperluan keluarga ya, acara keluarga, jadi nggak bisa hadir. Jadi saya di sini Revida Saparilla mewakili dua Barit ya. Nah, sekarang kan maksudnya ini kan ini Bunda, tapi teman-teman udah tahu belum, udah kontek-kontekan belum Bunda selama yang? Nah justru itu teman-teman bilang, Bunda kenal si A ini nggak sih? Kok dia bilang saya temannya Bunda Repi gitu ya kan? Ini nomor teleponnya juga dapat dari Bunda Repi gitu ya kan? Jadi ini seolah-olah kayaknya nama saya dijadikan sebuah ini juga ya. Di sini saya nggak terimanya gini loh gitu. Saya itu kurang lebih mengenal si Mr. X ini 2 tahun yang lalu lah ya, udah 2 tahun yang lalu ya. Jadi kayaknya ada sesuatu yang kurang tidak masuk di akal sehat saya gitu ya kan. Kok
kalau memang dia menyebut dia seorang direktur di salah satu PH, dan saya tidak akan sebutkan nama PH itu, gitu ya kan. Dan saya juga mikir gitu, kalau memang nih teman-teman diajak untuk syuting ya, untuk kerjasama, saya hanya menghimbau untuk teman-teman semua untuk lebih berhati-hati ya, untuk tidak mudah menerima pertemanan dari siapapun ya. Termasuk itu nama-nama orang besar ya, yang katanya, yang konon katanya si Mr. X ini keponakan dari seorang sutradara kondang Indonesia. Nah, penasaran kan kita, loh, masa sih? Luar biasa dong kalau memang dia keponakan seorang sutradara kondang gitu. Nah, semakin penasaran lagi, saya mencari tahu nih gitu. Nih baru tadi pagi saya itu dihubungi oleh seorang yang katanya direktur salah satu stasiun televisi. Nah, kebetulan saya punya keponakan yang juga kerja di salah satu stasiun televisi tersebut. Saya konfirmasi dong, karena saya orangnya yang tidak mudah percaya dengan iming-iming itu dan ini ya. Saya kepengen mencari tahu siapa sih orang ini. Masa seorang direktur yang punya stasiun televisi bisa minta perkenalan dengan saya, sedangkan saya ini bukan siapa-siapa, ya. Saya bukan orang penting, saya bukan artis, saya hanya seorang pekerja seni, ya. Ketika saya ngecek, ya, ke keponakan saya itu, saya bilang, Dek, memangnya nomor telepon dari Bapak Direktur yang punya stasiun televisi ini, benarkah ini nomornya? Setelah dicek dan recheck, ya, ternyata bukan. Nah, si Mr. X ini yang mengaku sebagai seorang yang pemegang ada sahamnya di salah satu dari PH tersebut, ternyata setelah dicek dan recheck, ini valid loh ya, yang mengatasnamakan salah satu PH besar yang ada di Indonesia ini, dia bilang ada beberapa persen sahamnya dia ada di dalam situ, dan saya sangat ini loh ya. Setelah saya klarifikasi ke ponakan, dia bilang, Tante, ini orang ini kita nggak kenal, dia bukan siapa-siapa. Dan ini sangat-sangat tidak bagus banget ya. Ini sama aja mencemarkan nama baik seseorang. Ini bukan orang yang ini loh, yang dia ini kan. Ini salah satu orang yang nama besar ya, pemilik dari salah satu stasiun televisi ini orang besar loh. Kok bisa loh dia mengatasnamakan? Nah, ini perlu diluruskan. Jangan sampai teman-teman yang lain ikut tertipu, ikut terbuai dengan iming-iming orang ini gitu ya. Ini harus kita hentikan. Mereka tidak bisa semena-mena untuk ya mengelabui kita. Ya, karena pekerja seni ini ada dasar hukumnya juga loh. Bahaya loh, hati-hati loh. Mencemarkan nama baik, ya kan? Terus ada lagi yang namanya, ini kan nama besar yang dia ini kan ya Bang ya. Hati-hati loh. Saya sangat di sini menghimbau untuk teman-teman yang ada mengatasnamakan nama saya juga. Misalnya dia kenal saya, terus minta pertemanan atau ada menjanjikan sesuatu. Ya sejauh ini sih belum ada ya Bang ya, teman-teman yang dirugikan secara materi ya, yang menurut ada laporan ke saya, tapi hanya berupa sebuah harapan palsu yang sampai saat ini mereka belum diajak syuting. Itu baru katanya dan katanya ya. Nah, sekarang kan Duo Baret ini udah tahu nih tentang kronologi seperti ini lagi. Nah, nanti kan diinformasikan ke tim-timnya Bunda Revi, ya kan? Nah, ini tapi nanti kelanjutannya mau seperti apa lagi nih, Bun? Misalnya dia masih cek atau apa? Oh ya, kebetulan saya baru dapat informasi dari salah satu keponakan saya itu bilang, karena
salah satu PH ini yang merasa dirugikan dan akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Karena mereka tidak mau dong nama baik mereka tercemar. Ini nama besar loh, gitu ya kan. Bukan nama personel lagi, ini udah sebuah instansi loh, gitu ya kan. Sebuah PH besar, gitu ya kan. Mereka jangan main-main gitu. Hati-hati loh. Kasihan juga teman-teman kita pekerja seni yang lain kayak dibohongin, kayak dikasih harapan yang palsu, ya kan? Kalau memang iya, ya buktikan dong, gitu ya kan. Sampai teman-teman juga bilang gitu, kamu itu siapa sih sebetulnya, gitu ya kan? Kok giliran diajak ketemuan nggak pernah ada tahu kantornya di mana, ininya di mana, gitu ya kan? Nah itu kan udah suatu pembohongan publik itu namanya. Nah, tapi langkah-langkah berikutnya, menurut Bunda enaknya gimana? Ya mungkin sebaiknya orang ini harus kita ini kan ya, paling tidak mereka ini hukum gitu ya, itu tergantung dari pihak yang dirugikan ya, tergantung dari pihak yang dirugikan, orang ini mau bawa ke jalur hukum kah atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan gitu ya, biar mereka ini berhenti. Jangan melakukan mengatasnamakan seseorang, apalagi nama besar ya, nama salah satu owner dari pemilik stasiun televisi ya gitu. Nah, terakhir nih Bun, harapannya? Ya harapan saya untuk kedepannya sih siapapun itu, termasuk diri saya sendiri, lebih mawas diri ya, lebih kritis, lebih sedikit waspada. Karena apa? Begitu banyaknya kejahatan ini ada di sekitar kita ya. Untuk itu saya menghimbau para pekerja seni atau siapapun itu seluruh Indonesia, dan menghimbau untuk tidak gampang mudah percaya kepada siapapun itu juga gitu. Nah, kami dari Duo Baret ya hanya menghimbau dan mengingatkan, termasuk mengingatkan diri saya sendiri untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah percaya dengan siapapun itu juga. Kalau ada apa-apa, segera klarifikasi atau mencari tahu siapa sih ini yang sebenarnya. Nah, gitu. Nah, kalau menurut Bunda sih ya, kalau ketemu dengan orang yang seperti ini, sebaiknya orang ini kita bina, ya. Jika memang dia tidak bisa kita bina, sebaiknya kita binasakan aja. Betul nggak? Benar kan? Waspada. Waspadalah